Kita semua pasti pernah kan ngerasainnya, pas ada sesuatu yang salah, naluri pertama kita tuh langsung nyalain siapa ya? Tapi gimana kalau jawaban yang paling penting itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep tanggung jawab pribadi yang nggak bisa kita hindari ini. Coba deh kita jujur sejenak. Kalau ada rencana yang gagal, atau kita bikin salah, jari telunjuk kita tuh biasanya ngarah kemana? Pertanyaan yang kelihatannya simple ini justru jadi titik awal kita buat ngobrolin soal akuntabilitas. Tanggung jawab mutlak yang kita punya atas hidup kita sendiri. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Konsep tanggung jawab pribadi ini ternyata digambarkan dengan sebuah perumpamaan yang, wah, kuat banget. Gimana ini digambarkan sebagai ikatan yang nggak bakal bisa lepas dari diri kita. Coba perhatiin deh pilihan katanya. Melekat pada lehernya. Ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita taruh atau kita tinggalin gitu aja. Ayat ini benar-benar negesin kalau setiap perbuatan kita, mau itu baik atau buruk, adalah bagian permanen dari diri kita. Terikat erat dan bakal selalu ikut kemanapun kita pergi. Jadi, artinya apa nih buat kita sehari-hari? Nah, perumpamaan ini mengubah konsep tanggung jawab yang tadinya abstrak jadi sesuatu yang terasa sangat personal, bahkan fisik. Coba bayangin deh, setiap tindakan kita itu kayak kalung yang nggak bisa dilepas. Ini jadi pengingat terus-menerus kalau kita dan perbuatan kita itu satu kesatuan. Nah, kalau setiap perbuatan udah terikat sama diri kita masing-masing, pasti muncul pertanyaan kan, bisa nggak sih kita oper beban itu ke orang lain? Yuk kita bongkar mitos yang bilang kalau orang lain bisa menanggung akibat dari pilihan-pilihan kita. Pernyataan ini lugas banget. Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Prinsipnya adalah keadilan yang mutlak. Nggak ada transfer beban, nggak ada jalan pintas. Setiap orang berdiri sendiri dengan catatannya masing-masing. Ini mungkin terdengar agak menakutkan ya, tapi di sisi lain ini juga sangat membebaskan. Lihat deh betapa jelasnya pembagian ini. Nggak ada area abu-abu sama sekali. Tanggung jawab kamu ya ada di kolom kamu, dan tanggung jawab orang lain ada di kolom mereka. Artinya, kita nggak bisa pinjam pembenaran dari orang lain. Dan sebaliknya, mereka juga nggak bisa nyelamatin kita dari konsekuensi pilihan kita. Garisnya tegas dan absolut. Oke, setelah kita paham prinsip dasarnya, sekarang mari kita hadapi kebiasaan kita sebagai manusia, nyari kambing hitam. Kita semua pernah kok melakukannya. Tapi sekaranglah saatnya buat berhadapan langsung sama alasan-alasan yang paling sering kita pakai buat lari dari tanggung jawab. Nah, ini dia nih, 3 tersangka utamanya. Kita sering nyalahin keadaan yang katanya nggak mendukung. Atau kita nyalahin orang lain karena perlakuan mereka ke kita. Atau jurus pamungkasnya kita nyalahin takdir, seolah-olah kita ini cuma pion yang nggak punya kendali sama sekali. Ini contoh alasan yang umum banget, tapi pada akhirnya alasan ini nggak akan berlaku. Kita nggak bisa ngeles, saya gagal karena ekonominya lagi sulit, atau saya jadi begini karena teman-teman saya. Semua pembenaran ini bakal runtuh karena mereka melupakan satu elemen yang paling penting. Dan inilah elemen kuncinya. Di antara apapun yang terjadi pada kita dan gimana cara kita meresponsnya, selalu ada jeda. Ada ruang, dan di ruang itulah letak kekuatan kita untuk memilih. Ini adalah kebenaran yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam kondisi apapun, kekuatan untuk memilih sikap dan tindakan itu tetap ada di tangan kita. Sekarang, coba yuk kita ubah cara pandangnya. Gimana kalau tanggung jawab ini bukan beban yang berat, tapi justru sebuah mandat kepemimpinan? Kepemimpinan atas aset kita yang paling berharga, diri kita sendiri. Hadis ini secara fundamental mengubah status kita semua. Nggak peduli kamu siapa, apa jabatanmu di dunia, kamu adalah seorang pemimpin. Dan inti dari kepemimpinan itu, ya pertanggungjawaban. Ini adalah sebuah kehormatan, sekaligus amanah yang sangat besar. Ini dia poin krusialnya. Kepemimpinan yang sejati itu selalu dimulai dari dalam. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita sendiri. Itulah wilayah kekuasaan kita yang pertama dan paling utama. Dan kepemimpinan ini bukan hal yang abstrak loh. Ini kita lakukan lewat pilihan-pilihan nyata setiap hari. Setiap hari, kita tuh dihadapkan pada persimpangan jalan. Kita mau pilih taat atau maksiat. Kita mau pilih jujur atau khianat. Kita mau pilih produktif beramal atau malah tenggelam dalam kemalasan. Pada akhirnya, ya ini intinya. Setiap pilihan kecil yang kita ambil, setiap keputusan di persimpangan jalan harian itu, semuanya akan terakumulasi. Inilah yang membentuk catatan kita, yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Nggak ada pilihan yang sepele, semuanya punya bobot, semuanya berarti.
Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kamu. Dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah pemimpin atas dirimu sendiri, dengan kekuatan memilih ada di tanganmu, dan dengan kepastian akan adanya pertanggungjawaban keputusan apa yang akan kamu ambil mulai detik ini.